Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, izinkan saya untuk bercerita tentang hikayat Hang Tuah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desinta Hanandaru Fazilah dari Sekolah SDIT As-Sakinah Tanjung Pinang kelas 4 San'ang. Dewan juri dan teman-teman dengarkan ya. Pada zaman dahulu kala dikenal seorang kesatria bernama Hang Tuah, putra dari Hang Mahmud dan Dang Merdu. Mereka menetap di Pulau Bintan. Pulau ini berada di perairan Riau. Rajanya adalah Sang Maniaka, putra Sang Sapurba, raja besar yang bermahligai di Bukit Siguntang. Saat berumur 10 tahun, Hang Tuah pergi berlayar ke Laut Cina Selatan disertai 4 sahabatnya, yaitu Hang Jebat, Hang Kesturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu. Suatu ketika, Hang Tuah dan para sahabatnya berhasil mengalahkan 4 pengamuk yang menyerang Tuan Bendahara. Dan Hang Tuah dapat mengalahkan 4 pengamuk yang menyerang Tuan Bendahara. Tuan Bendahara kemudian mengangkat mereka sebagai anak angkatnya. Tuan Bendahara melaporkan tentang kehebatan mereka kepada Baginda Raja Shah Alam. Ampun beribu ampun, Baginda Raja. Apakah gerangan Baginda Raja memanggil beta? Wahai Tuan Bendahara, beta ingin bertanya. Apakah benar Tuan Bendahara telah mengangkat anak yang sangat berani yang mampu mengalahkan segerombolan lanun? Ampun beribu ampun, Baginda Raja. Memang benar apa yang Baginda Raja katakan. Beta sudah pun mengangkat Hang Tuah sebagai anak angkat beta, karena beliau telah menyelamatkan beta dari segerombolan pengamuk. Baginda Raja mendengar cerita yang disampaikan oleh Tuan Bendahara dengan perasaan kagum atas keberanian Hang Tuah. Baginda Raja ikut mengangkat mereka sebagai anak angkatnya. Beberapa tahun kemudian, Baginda Raja berencana mencari tempat baru sebagai pusat kerajaan. Ia beserta punggawa kerajaan termasuk Hang Tuah dan para sahabatnya melancong ke sekitar Selat Melaka dan Selat Singapura. Rombongan akhirnya singgah di Pulau Ledang. Di sana rombongan melihat seekor pelanduk putih yang ternyata sulit untuk ditangkap. Menurut petuah orang tua-tua, jika menemui pelanduk putih di hutan, maka tempat itu bagus dibuat negeri. Akhirnya di sana dibangun sebuah negeri yang dinamakan Melaka, sesuai dengan nama pohon Melaka yang ditemukan di tempat itu. Singkat cerita, Baginda Raja meminang Raden Galuh Mas Ayu, putri tunggal Sri Betara Majapahit, raja besar di tanah Jawa. Sehari menjelang pernikahan, di istana Majapahit terjadi sebuah kegaduhan. Taming Sari, prajurit Majapahit
yang sudah tua tapi amat tangguh tiba-tiba mengamuk. Mengetahui keadaan itu, Hang Tuah menghadang Tamingsari. Hang Tuah dapat melumpuhkan Tamingsari. Dari kejadian itu, Hang Tuah mendapat gelar Laksamana dan dihadiahi keris Tamingsari. Hang Tuah menjadi Laksamana yang amat setia dan dipercaya oleh Baginda Raja. Hal itu menimbulkan rasa iri dan dengki prajurit dan pegawai kerajaan. Suatu ketika tersebar fitnah. Penyebar fitnah itu adalah Patih Kermawijaya yang merasa iri terhadap Hang Tuah. Mendengar kabar itu, Baginda Raja marah dan memerintahkan Tuan Bendahara agar mengusir Hang Tuah. Tuan Bendahara sebenarnya enggan melaksanakan perintah itu karena ia mengetahui bahwa Hang Tuah sebenarnya tidak bersalah. Tuan Bendahara menyarankan Hang Tuah agar meninggalkan Melaka dan pergi ke Indrapura. Anakku Hang Tuah, beta tahu jika engkau tidaklah bersalah. Tetapi untuk saat sekarang ini, keadaan sedang tidak memungkinkan bagimu berada di sini. Pergilah ke Indrapura, menetaplah sementara di sana. Baiklah ayahanda. Masa pengasingan Hang Tuah di Indrapura tidaklah lama. Ia diminta kembali untuk mengabdi di kerajaan Melaka. Di bawah pengawasan Hang Tuah, Melaka kembali tentram. Laksamana Hang Tuah sering melawat ke luar negeri hingga negeri Judah dan Rum untuk memperluas pengaruh kerajaan Melaka di seluruh dunia. Ketika rombongan Hang Tuah melakukan pelayaran dari negeri Cina kembali ke Melaka, di tengah perjalanan mereka diserang oleh perahu-perahu Portugis. Hang Tuah mampu mengatasi serangan mereka. Kapten dan seorang perwira Portugis melarikan diri ke Manila, Filipina. Rombongan Hang Tuah akhirnya tiba di Melaka dengan selamat. Sementara itu, Gubernur Portugis di Manila sangat marah mendengar kabar kekalahan dari perwiranya yang berhasil melarikan diri. Mereka melakukan serangan terhadap Melaka yang membuat banyak pasukan Melaka kewalahan. Baginda Raja memerintahkan Tuan Bendahara untuk meminta bantuan Hang Tuah melawan Portugis. Meski sakit, Hang Tuah tetap bersedia.